Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indriawati dengan nomor NIM 040403211137 dari Prodi BKI kelas B5. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ansori selaku dosen pengampu mata kuliah hadis dakwah dan teman-teman serta audiens yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena berkat izinnya kita masih diberikan kesehatan serta kenikmatan Islam dan iman. Sholawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena telah memberikan jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tausiah tentang metode mau'idhah Nabi. Dalam metode dakwah adalah cara atau wasilah perantara dalam menyampaikan seruan dan ajakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala atau syariat Islam. Sejak wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad, lebih dari 1400 tahun silam, Islam disebarkan melalui dakwah. Rasulullah SAW pun telah memberikan suri teladan tentang cara-cara dakwah. Merujuk pada sirah nabawiyah, awalnya Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, dari rumah ke rumah. Inilah fase yang penuh tantangan. Betapa jumlah kaum muslimin saat itu sangat kecil bila dibandingkan dengan kaum musyrikin. Apalagi para petinggi yang enggan meninggalkan tradisi jahiliyah. Segenap cobaan dihadapi Nabi SAW dengan penuh kesabaran. Selanjutnya, dakwah Islam dilakukan secara terang-terangan. Ada banyak sekali peristiwa yang dilalui Nabi SAW untuk menyampaikan risalah Islam, baik selama di Mekah, Madinah, maupun kota-kota sekitar. Metode dakwah terangkum dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ada beberapa macam metode mau'idhah Nabi. Yang pertama adalah khutbah. Khutbah sendiri yakni menyampaikan nasihat dan pesan tentang takwa. Secara umum, khutbah adalah kegiatan berdakwah, mengajak atau menyeru orang lain untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan, dan pesan keagamaan lainnya dengan rukun dan syarat tertentu. Berisi tentang nasihat-nasihat guna mempertebal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah juga berkaitan erat dengan ibadah sholat atau ibadah lainnya. Sebagai misal, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sholat gerhana atau khusuf, khutbah nikah, dan lain sebagainya. Khutbah disampaikan secara monolog, yaitu komunikasi satu arah. Bila khatib sudah melakukan khutbah, para jamaah wajib untuk mendengarkannya. Dengan begitu, khatib dalam menyampaikan khutbah tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tanya jawab atau diskusi. Dan sedangkan jamaah hanya mendengarkan dengan khidmat. Dan yang kedua adalah metode dakwah dengan mau'idhah hasanah. Ini adalah cara yang paling mudah dilakukan dan paling cepat sampai kepada sasaran dan paling murah biayanya. Tetapi paling mudah lupanya juga, lantaran yang dipergunakan oleh objek dakwah itu hanyalah satu indera pendengaran saja. Metode mau'idhah hasanah adalah metode dengan menggunakan hati dan dapat mengenai sasaran hati bila ucapan yang disampaikan itu disertai dengan pengamalan dan keteladanan dari yang menyampaikannya. Dan juga mau'idhah biasanya bertujuan mencegah sasaran dari sesuatu yang buruk yang dapat mengulang emosi baik dari yang menyampaikan,
lebih-lebih yang menerimanya. Ada beberapa ciri mau'idhah hasanah adalah nasihat yang berisi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, nasihat dan pengajaran yang dapat melembutkan hati serta memberikan kesan yang sangat mendalam dalam hati, dan metode ini mengandung unsur at-targhib, artinya kabar gembira, dan at-tarhib atau ancaman, menunjukkan contoh teladan yang terbaik dan akhlak yang terpuji sebagai contoh untuk diikuti. Dan selanjutnya yang ketiga, yakni metode dakwah mau'idhah hasanah nasihat. Yang dimaksud adalah pengajian berkala di majelis taklim. Masyarakat yang sudah beragama perlu memperoleh pembinaan secara terus-menerus supaya keislamannya itu terus meningkat dan mantap. Oleh karena itu, fungsi majelis taklim lebih banyak bersifat pembinaan daripada dakwah. Selanjutnya yang keempat, metode dakwah taklim dan ta'dib. Metode dakwah ini secara praktikal terdiri dari dua bentuk, pengajaran atau taklim dan pembinaan atau ta'dib. Dakwah mau'idhah hasanah dalam bentuk ini dilakukan dengan menjelaskan keyakinan tauhid disertai pengamalan implikasinya dari hukum syariat yang 5, wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah, dengan penekanan tertentu sesuai dengan kondisi mat'u dan memperingatkan mat'u dan bersikap gemampang terdapat salah satunya. Dan yang terakhir, metode dakwah kisah-kisah, yakni disampaikan dalam beberapa cara, yaitu menuturkan kisah-kisah umat masa lalu baik yang taat maupun yang durhaka, memberi peringatan atau mengabarkan berita gembira, ancaman atau janji, melukiskan keadaan surga dan penghuninya, serta keadaan neraka dan penghuninya, dan mengungkapkan perumpamaan, mencari kesamaan-kesamaan, contohnya tentang keberadaan alam semesta ini. Dan untuk sampai kepada tingkatan muslim yang taat dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, harus ditempuh beberapa tahap pembinaan. Lalu para peserta yang sudah berpandangan jauh tentang Islam sejatinya tidak lagi dijadikan objek dakwah atau pembinaan, melainkan harus dijadikan subjek dakwah, memperkuat barisan duat. Materi pengajiannya sebaiknya tidak terbatas kepada materi rutin tentang akidah, ibadah, dan akhlak dalam artian yang sangat sempit. Tetapi masalah-masalah yang aktual yang menyangkut lingkungan hidup, kemasyarakatan perlu mendapat tempat dalam pengajian. Hal ini sangat penting, artinya agar umat Islam diajak serta mengikuti perkembangan sosial kemasyarakatan dari masa ke masa, dan tidak dikategorikan kepada orang yang ketinggalan zaman. Padahal, Al-Quran mengajarkan orang supaya banyak membaca, baik membaca huruf Qur'aniyah maupun kauniyah situasi. Baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, karena kebenaran hanya ada pada milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.